Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah saat ini. Ibadah kita hari ini adalah ibadah Jumat Agung, yakni ibadah peringatan akan hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, untuk melepaskan kita dari kuasa kematian karena dosa-dosa kita. Oleh karenanya, marilah memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Dan sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 81, ayatnya yang pertama dan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa kami berdiri di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihanilah dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku ND nomor 622, ayatnya yang pertama. Hukum Tuhan bagi kita pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus tertulis di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikianlah bunyinya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku ND nomor 426, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Darnai toh
Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapatkan murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan. Bernyanyi dari buku ND nomor 84 ayatnya yang pertama. Tuhan
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-22, ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12. Kita membacanya secara responsorial. Beginilah bunyinya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada orang yang menolong. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 83, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, jemaat kami undang untuk berdiri.
sai nang sun tinoruaku alga tutu norihimasi alai tarbain lo mahapuni orhononi muda Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pemberitahuan untuk kita jemaat HKBP Borneo. Yang pertama, Partangyangan Ulaon Nahohom. Pada hari ini, sehabis ibadah ini, kita akan melaksanakan ibadah Partangyangan Ulaon Nahohom, yakni ibadah peringatan detik-detik meninggalnya Tuhan Yesus. Yang kedua, Partangyangan Buha-Buha Ijuk. Pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 yang akan datang, kita akan melaksanakan Partangyangan Buha-Buha Ijuk yang bertempat di rumah kita masing-masing. Untuk acara, kami akan membagikannya lewat WA Group HKBP Borneo. Yang ketiga, Minggu Paskah yang pertama dan perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 yang akan datang, kita akan melaksanakan ibadah peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah ibadah tersebut, kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Ibadah masuk pukul 8.30 WITA dan pukul 10.30 WITA. Terima kasih. Demikian berita untuk kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku Ende nomor 86, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Silang nahadiai hodolom mulom muki
tau noni o malomuluki rodo alu o sai palambas maroha lunga bola mateho nala asiroham jakonang nadangolong sai ulong siton nikon. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Jumat Agung ini Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 hingga ayat 48. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika sekiranya seluruh air yang ada berubah menjadi tinta, dan semua ranting-ranting berubah menjadi pulpen, dan semua daun-daun berubah menjadi kertas, itu tidak akan cukup untuk menuliskan semua dosa-dosa kita. Itulah khotbah seorang pendeta di acara Jumat Agung seperti ini. Dan hanya itu saja khotbahnya. Dia turun dari mimbar dan menutup kebaktian. Di awalnya semua jemaat yang hadir itu protes. Masa khotbah hanya segitu? Tidak ada 1 menit pun. Padahal kita sudah tunggu-nunggu khotbah yang panjang. Tetapi saudaraku, ketika mereka berjalan pulang, mereka merenungkan khotbah tersingkat itu. Dan mereka mengatakan, khotbah itu sangat-sangatlah benar. Saudaraku yang dikasihi Yesus, peringatan akan kematian Tuhan Yesus seperti hari ini bukanlah rekonstruksi peristiwa 2000 tahun yang lalu di Golgota, tetapi yang terutama adalah membuat kematian Tuhan Yesus itu menjadi pengalaman pribadi kita masing-masing saat ini, hari ini, di tempat ini. Karena kematian Tuhan Yesus bukanlah untuk masa yang lalu, tetapi kematian Yesus bersangkut paut dengan saya, dengan kita sekarang, dengan kita saat ini. Karena itulah penyaliban Yesus mengajak kita hari ini untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, kita diajak untuk merenungkan, apakah saya masih mau menyalibkan Yesus hari ini dalam hidupku saat ini? Mengapa? Karena kita tahu Yesus tersalib adalah karena dosa kita. Dia harus menanggung hukuman kematian kekal. Padahal kitalah yang seharusnya menanggungnya. Kitalah yang seharusnya disalibkan di sana. Tetapi Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia mau memberikan anaknya sendiri, Tuhan Yesus. Dan Yesus mau disalibkan untuk menggantikan kita.
Karena itu saudaraku, bila kita masih mau lagi terus-menerus hidup bergelimang di dalam dosa, itu sama kita menyalibkan Yesus hari ini. Karena itu mari kita merenungkan saat ini. Apakah saya masih mau lagi terus bergelimang dalam dosa? Atau bukankah sudah saatnya hari ini saya mengatakan kepada diri saya, stoplah hidupmu yang dikuasai oleh dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, peristiwa penyaliban Yesus mengingatkan kita tentang betapa berbahayanya sikap beragama yang salah, yaitu beragama tanpa iman. Karena kita tahu Yesus disalibkan bukan oleh para penjahat-penjahat atau para preman-preman, bukan. Tetapi disalibkan oleh para pemuka agama. Dan Yesus disalibkan bersama-sama dengan penjahat. Padahal Yesus bukanlah penjahat. Tetapi Yesus disalibkan dengan tuduhan dia adalah penghujat, dia adalah penyesat tanpa ukuran yang jelas. Yesus disalib hanya karena simbol-simbol keagamaan dengan tuduhan dia telah menghujat Allah. Orang-orang di sekitar Yesus pada saat itu telah menjadi pembunuh anak Allah. Hanya karena sikap beragama yang salah, beragama tanpa iman, yang hanya membela simbol-simbol keagamaan. Saudaraku, beragama tanpa iman akan membuat pengikut-pengikutnya menjadi pengikut yang fanatik dan radikal. Yang tidak lagi mau mendengarkan suara Allah secara lengkap. Tetapi akan memperjuangkan simbol-simbol keagamaan dengan menggunakan potongan-potongan atau serpihan-serpihan kitab suci yang mereka anggap sebagai pembelaan terhadap kebenaran agama. Itulah yang membuat mereka menjadi pembunuh seorang anak Allah. Saudaraku, bukankah hal yang sama juga masih terjadi hingga hari ini? Jangan heran bila tiba-tiba orang-orang beragama tersebut bisa menjadi angker, menjadi pembunuh, menjadi penyebar teror, membakar rumah ibadah, mengusir penganut agama lain, atau membunuh para pemimpin-pemimpin mereka. Dan ingat saudaraku, itu ada hampir di semua agama. Seperti bisa kita baca di dalam bukunya Bapak Jurgen Meyer, Teror-teror atas nama Tuhan. Karena itu saudaraku, peristiwa Jumat Agung hari ini mengingatkan kita, janganlah beragama tanpa iman, apalagi jangan beragama hanya karena simbol-simbol keagamaan. Ingat saudaraku, kita tidak akan pernah diselamatkan hanya karena membela simbol-simbol keagamaan kita. Tidak akan pernah. Kita diselamatkan bukan oleh salib yang ada di dalam gereja ini, atau oleh salib yang kita kalungkan, atau oleh menara gereja, atau karena foto Tuhan Yesus yang kita pajang di dinding rumah kita. Sama sekali tidak. Tetapi kita diselamatkan hanya oleh Kristus yang disalibkan itu. Iman percaya kita akan pengorbanannya di kayu salib, itulah yang menyelamatkan kita, bukan simbol-simbol keagamaan. Memang memakai kalung salib, memajang gambar Yesus yang tersalib itu di rumah kita atau kita bikin di dasi kita, itu berguna. Tetapi hanya untuk mengingatkan kita bahwa salib itulah yang menyelamatkan kita. Supaya kita tetap ingat beriman kepada Yesus. Jangan jadikan itu sebagai jimat. Sekarang yang ketiga saudaraku, di salib itulah dipertontonkan puncak tindak kekerasan manusia terhadap samanya manusia. Seorang yang tidak bersalah dipaksa mati untuk mempertahankan kebenaran yang dibuat-buat.
Itulah kekerasan manusia terhadap sesamanya manusia. Saudaraku, di zaman kita sekarang tindakan kekerasan itu semakin mengkhawatirkan. Bahkan tidak jarang dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban. Apakah itu mungkin ayahnya, ibunya, atau temannya? Dan kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik saja, tetapi juga kekerasan non-fisik, yaitu dengan bullying, dengan pencemaran nama baik, dengan penyebaran berita hoax untuk membunuh karakter orang lain. Karena itulah saudaraku, perayaan Jumat Agung hari ini memerintahkan kita stop kekerasan. Gereja-gereja sedunia juga sudah lama menyerukan hal yang sama dengan mengatakan overcoming violence by non-violence. Mengatasi kekerasan tanpa kekerasan. Di Matius 5 ayat 39 Yesus mengatakan, janganlah melawan kekerasan dengan kekerasan. Dan di Roma 12 ayat 21 justru dikatakan kalahkan kekerasan itu dengan perbuatan baik. Kita yang menghayati perayaan Jumat Agung ini, jangan ada lagi yang membuat kekerasan terhadap sesamanya. Terhadap istrinya, terhadap suaminya, terhadap anaknya, terhadap orang tuanya, terhadap asisten rumah tangganya, atau terhadap karyawan kita. Supaya kita tidak ikut menyalibkan Yesus. Tetapi mari saudaraku, mulailah dari diri kita sendiri untuk mengharamkan tindakan kekerasan, sehingga kekerasan di masyarakat juga akan semakin terkikis. Yang keempat saudaraku, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib Golgota, Yesus menyediakan keselamatan yang sempurna. Karena tadi dikatakan di ayat 45b, tabir suci di bait Allah itu terbelah dua. Kita tahu tabir itulah yang memisahkan ruang kudus dari ruang maha kudus sebagai simbol atas keterpisahan Allah dengan manusia karena dosa-dosa kita. Tetapi di kayu salib itu Yesus mempersembahkan dirinya sendiri menjadi korban perdamaian yang sempurna. Dan Allah Bapa menerimanya sehingga melalui kematian Yesus kita dibawa kembali. Kita berdamai kembali dengan Allah. Dengan demikian salib Yesus itu mengembalikan harkat dan martabat kemanusiaan kita sebagai manusia ciptaan Allah. Salib itu memulihkan kesepetaan dan kesegambaran kita dengan Allah. Sehingga kita bukan lagi budak dosa. Karena itulah saudaraku, keselamatan yang dilakukan Yesus di Golgota itu sangat-sangatlah sempurna. Tidak ada keselamatan di tempat lain dan oleh siapapun yang lain yang sesempurna yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu jangan pergi mencari keselamatan atau membuat Allah alternatif yang lain. Tetapi fokuslah beriman, mengimani Yesus dalam kesetiaan sebagai juru selamatmu. Renungan yang kelima saudaraku. Kata terakhir dari Tuhan Yesus di kayu salib. Seperti tertulis di ayat 46 berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan setelah itu matilah Yesus. Kata kuserahkan di sini bukan berarti kuserahkan lalu selesai, bukan. Tetapi dalam bahasa aslinya disebut pakat. Pakat itu berarti mendepositokan. Sama seperti kita mendepositokan uang kita di bank, itu berarti sekarang saya serahkan untuk nanti aku klaim, aku dapatkan kembali. Seperti itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kata ini diambil dari Mazmur 31 ayat 6. Dan Yesus secara sadar mengutip ayat itu
Karena di kayu salib itu Yesus mendepositokan, menyerahkan nyawanya untuk nanti diambil, untuk nanti diterimanya kembali. Itulah yang terjadi 3 hari kemudian. Dia bangkit kembali, dia hidup kembali. Nyawanya yang diserahkannya itu dia ambil, dia terima kembali. Saudaraku, kalimat ini sering menjadi doa orang percaya terutama di saat-saat akhir hidupnya. Seperti kita ingat Stefanus di Kisah Rasul 7 ayat 59. Dan sangatlah baik jika kita juga hari ini selalu ingat mendoakan kalimat ini. Mengapa? Karena kita tidak tahu kapan maut akan menjemput kita. Kita tidak tahu kapan kematian kita akan tiba karena datangnya sering seperti pencuri. Tidak ada yang tahu kapan dia akan datang. Karena itu saudaraku, kalimat ini sangat perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Dan yang terbaik adalah terus berdoa, ya Bapa, hidup atau mati ke dalam tanganmu, kuserahkan hidupku. Kita menitipkan roh kita kepada Allah, karena Allah kita adalah bangkir yang paling handal untuk kita terima kembali pada hari kebangkitan kelak. Allah kita akan menjaganya dengan baik. Dia akan mengingat tetap roh kita yang kita titipkan kepadanya sebagai sesuatu yang sangat berharga karena sudah ditebus oleh anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka dia akan menjaganya dengan baik untuk diserahkannya kepada kita kembali pada hari kebangkitan kelak. Terutama doa ini sangat perlu kita doakan pada saat-saat kita akan tidur, sebelum kita tidur. Kita menyerahkan, kita mendepositokan seluruh hidup kita, seluruh yang ada pada kita, terutama nyawa kita ketika kita tertidur nyenyak, untuk kita terima kembali ketika kita bangun nanti. Itu yang kelima. Yang terakhir renungan kita dari Jumat Agung ini. Apakah pengaruh peringatan Jumat Agung ini bagi kita sekarang? Apakah bisa terjadi dalam diri kita seperti yang terjadi pada diri letnan yang di ayat 47 tadi? Letnan itu adalah orang yang sudah sering menyalibkan orang, dan dia bukanlah seorang pengikut Yesus. Tetapi ketika dia melihat Yesus mati dalam peristiwa salib di Golgota itu, hidupnya berubah total. Salib itu telah merubah dirinya dari seorang eksekutor menjadi seorang penyaksi. Dan dia mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudaraku, bila si letnan itu bisa berubah dari seorang eksekutor menjadi penyaksi, bagaimanakah dengan kita yang sudah lama menjadi pengikut Yesus Kristus? Apakah kita akan membiarkan Jumat Agung ini berlalu tanpa makna, berlalu tanpa perubahan apapun dalam diri kita? Hari ini saudaraku, biarlah hati kita masing-masing yang menjawabnya. Biarlah salib Tuhan Yesus membawa perubahan yang besar dalam hidup kita. Sehingga kematian Yesus di salib itu bermanfaat bagi kita. Dan itulah ciri upah Yesus atas pengorbanannya itu dari kita. Selamat merayakan Jumat Agung. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau mau mengorbankan nyawa-Mu demi kami orang berdosa yang hina ini. Biarlah melalui peringatan Jumat Agung ini kami mau melepaskan diri kami dari jeratan iblis dan dosa. Tidak mau lagi mengikuti jalan si iblis.
Dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke tangan-Mu, karena kami yakin Engkau akan mengembalikannya pada kami pada hari kebangkitan kelak untuk hidup yang kekal. Dan hari ini kami mau berubah seperti si letnan itu. Kami mau menjadi saksi bahwa Engkau adalah orang benar, anak Allah. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini dalam semua bidang kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala penyakit, terutama dari infeksi virus corona ini. Sembuhkanlah segala penyakit kami, terutama saudara-saudara kami yang sedang terinfeksi virus ini. Tuhan, berikanlah keberhasilan dalam semua usaha kami. Beri kami kekuatan-Mu untuk memenangkan segala pergumulan dan kesulitan, terutama akibat pandemi ini. Berikanlah umur panjang bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun kelahiran. Berikan juga ikatan kasih yang semakin kuat bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun pernikahan. Hiburkanlah saudara-saudara kami yang bersedih. Teguhkanlah hati saudara-saudara kami yang berbeban berat. Bapa di sorga, berkatilah seluruh hamba-Mu. Berilah keberhasilan dalam pelayanan-pelayanan mereka. Sehingga iman umat-Mu semakin dewasa, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Janganlah kehendak kami, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Mulialah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 88 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal, Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu, kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematian-Nya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu, sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat memperingati hari Jumat Agung, hari meninggalnya Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita.
Dan setelah ibadah ini, Amang Inang, mari mempersiapkan diri, kita masuk ke dalam ibadah pertanggiangan, punguan Nahohom, yakni mengingat detik-detik meninggalnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menemani dan Tuhan yang menjagai kita. Horas.